Seiring berjalannya waktu, perasaan berdosa itu bisa pelan-pelan hilang atau pudar. Ya. Ambil contoh, kalau anak sekolah baru pertama kali mencontek, wah itu was-wasnya bukan main, deg-degannya bukan main gitu ya, takut sekali gitu. Tapi coba tanya kalau dia sudah 5 kali, sudah 10 kali, udah 15 kali mencontek gitu misalnya. Pasti perasaannya berbeda. Ah, udah biasa gitu ya. Ah, udah sering lah ini, aman gitu, gak masalah. Nah itu cuma perkara yang kecil. Ya. Jadi jangan heran saudara kalau banyak orang yang masuk ke penjara kemudian keluar dari penjara itu kembali lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Ya, satu sisi mungkin karena mereka ya mungkin alasannya kadang-kadang kan ya nggak tahu lagi mau ngapain, nggak ada yang mau terima saya kerja gitu ya. Tapi itu terjadi karena kebiasaan. Ya, karena sudah biasalah kayak begini. Ya ini yang biasa saya lakukan gitu ya. Ketika ada orang yang terbiasa untuk mencuri, atau mungkin saudara-saudara juga kadang-kadang suka bingung kenapa kok koruptor itu korupsinya bisa banyak sekali gitu ya, karena kadang-kadang itu korupsinya itu bukan dalam satu waktu, tapi itu udah akumulasi dari beberapa kali hasil korupsi gitu ya, karena terbiasa itu baru sampai akhirnya ketahuan dan ketangkep gitu. Nah tapi masalahnya saudara-saudara, orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang sudah tidak mau atau sudah tidak merasakan keberdosaannya itu lagi, kerap kali menutupi rasa bersalahnya, menutupi rasa berdosanya itu dengan yang kita bilang itu menjadi suci atau sok suci. Ya. Kalau di bacaan kita hari ini itu dicontohkan ada orang yang pamer kesalehan. Ya, Yesus dengan sengaja menyebut orang Farisi gitu. Ya, orang Farisi. Padahal ini perumpamaan, bukan kisah nyata gitu ya. Orang Farisi ini dikatakan ketika dia berdoa, wah, dia pamer ya. Kalau kata anak sekarang tuh flexing. Dia menunjukkan bahwa dia itu bukan seperti orang lain. Bukan seperti orang yang berzina, bukan seperti orang yang suka mencuri, bahkan dia sebut bukan seperti si pemungut cukai ini, padahal pemungut cukai itu ada di sebelahnya. Ya, dia pamer dia berpuasa 2 kali, dia pamer dia memberikan persepuluhan, waduh ngeri banget. Nah tapi saudara sebaliknya yang dikatakan pemungut cukai, ya dia tidak berani untuk menengadah ke langit, tidak berani untuk melihat ke langit. Ya, orang-orang Yahudi pada saat itu menganggap dan mempercayai bahwa Allah itu ada di langit ya. Jadi makanya ketika berdoa itu menghadap ke langit. Dia menyadari bahwa dia sudah sangat berdosa. Nah, kenapa pemungut cukai itu dianggap berdosa, saudara? Karena pada zaman dahulu pemungut cukai itu kerjanya kan memungut cukai. Ya, cukai itu pajak ya. Tetapi dia bekerja untuk bangsa yang lain. Jadi pemungut cukai ini bekerja untuk bangsa Romawi. Dia harus mengambil cukai, mengambil pajak dari orang-orang Yahudi atau orang Israel. Makanya dia merasa berdosa karena dia memeras bangsanya sendiri. Ya. Dia punya fasilitas, pemungut cukai itu pejabat gitu ya. Dia punya fasilitas, dia punya pengawal. Orang-orang tentara-tentara Romawi itu menjadi pengawalnya, dan tidak segan kalau ada orang yang tidak bisa bayar cukai, ya nggak peduli itu orang mau mohon-mohon, itu orang mau mengemis untuk menunda bayar gitu ya, tapi si pemungut cukai itu akan memaksa, akan menyita apapun untuk menjadi ganti dari cukai atau pajak yang belum dibayar. Nah tapi si pemungut cukai itu ia merasa tidak pantas berada di rumah Allah karena dia mengakui keberdosaannya. Ya, dia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Nah, ya Bapak, saudara-saudara sekalian, Yesus sendiri tidak menolak kesalehan.
Yesus tidak menolak ibadah, Yesus tidak menolak perbuatan baik, bahkan dia sendiri mengajarkannya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kesalehan ini dijadikan atau digunakan untuk kebanggaan diri sendiri dan kita menagih apresiasi dari Tuhan. Juga dalam rangka untuk memandang rendah orang lain, orang berdosa. Ya. Nah, inilah yang dikritik oleh Yesus. Ya, bagi Yesus kesalehan itu bukan untuk alat pamer, bukan juga upaya manusia untuk menagih imbalan dari Tuhan. Ya, tapi seharusnya itu menjadi dedikasi sebagai ucapan syukur kita yang tulus. Nah, saudara-saudara, semakin tinggi jabatan seseorang di gereja, itu semakin tinggi kemungkinannya untuk menyalahgunakan kesalehan yang dimiliki. Ya, saya menyebut saja pendeta, penatua, ya, pengurus-pengurus komisi, badan pelayanan dan lain sebagainya yang ada di gereja, ya, aktivis, pelayan, itu sangat tinggi kemungkinannya untuk menyalahgunakan kesalehannya. Ya, saya sering pelayanan kok, gitu ya. Itu gereja ya, GKI Bumi Ayu, kalau nggak ada saya itu nggak bisa itu dilembagakan, gitu ya, nggak bisa dewasa itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang tidak disukai atau yang dikritik oleh Yesus ketika menyalahgunakan kesalehan. Nah, saudara-saudara, Yesus membenarkan sikap pemungut cukai itu bukan karena ia setuju dengan perbuatan orang itu, tetapi karena sikap sadar diri, menyesali dan memohon belas kasihan dari Allah itu yang dibenarkan oleh Yesus. Ya, pengampunan yang diberikan Allah ini sifatnya karunia dan diberikan kepada mereka yang benar-benar bertobat dengan kerendahan hati. Nah, pengampunan itu memulihkan, pengampunan itu memberikan kesempatan untuk seseorang bisa menggunakan sisa hidupnya untuk bersyukur dan berbuat baik. Paulus sebagai ahli Taurat dan orang Farisi sempat punya kebanggaan, ya, sebagai Saulus dulu. Namun dia berjumpa dengan Yesus dan menyadarkan dirinya bahwa dia adalah orang yang paling hina di antara para rasul yang lain. Ia menganggap selama ini menjadi kebanggaan itu tidak lebih dari sampah, ya, di Filipi 3. Itu mengotori jiwanya untuk mengerti apa artinya pertobatan dan kasih karunia. Nah, saudara-saudara, bisa jadi dalam diri kita itu juga banyak sampah-sampah yang menghalangi kita berjumpa dengan kasih karunia, berjumpa dengan kasih yang memulihkan. Kebanggaan diri kita sebagai orang baik-baik, sebagai aktivis, sebagai pelayan Tuhan, sebagai dermawan seringkali membuat kita mencibir orang lain dan merasa lebih layak untuk dihargai. Nah, kalau mau benar-benar pulih, kita harus betul-betul mengambil sampah-sampah yang ada dan membuangnya. Ya. Ketika Paulus berhasil membuang sampah-sampah yang ada dalam dirinya sendiri, ya, dia berhasil merasakan hidup dalam anugerah Tuhan. Ya, itulah makanya dia mampu untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan. Ya. Sampai dikatakan di 2 Timotius, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, anugerah pemulihan itu lebih dari cukup untuk kita setia melayani. Sehingga pada saatnya nanti ketika kematian itu sudah ada di ambang mata, ya, kita bisa tetap hidup dalam kasih karunia. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah padam. Nah, saudara-saudara, banyak orang, mungkin kita, saudara dan saya, masih gemar untuk mengoleksi kebanggaan diri dan tanpa sadar menjauhkan kita dari kasih karunia. Mungkin kerap kali kita masih suka haus validasi atau sok suci, gitu ya.
Coba seperti yang pernah saya sampaikan dulu, apakah yang kita lakukan di permukaan itu betul-betul mewakili yang kita rasakan di dalam hati kita? Ya, banyak orang yang suka upload status WhatsApp ayat Alkitab misalnya, atau banyak juga yang suka upload quotes rohani. Wah, jika Tuhan beserta kita, siapa yang jadi lawan kita, gitu ya. Tapi apakah itu betul sebagai bentuk refleksi iman kita, ya, atau semata-mata ya hanya sebagai bentuk flexing, atau kita haus validasi? Kita pengen orang-orang tuh reply, amin, amin, wah, Tuhan memberkati, terima kasih gitu ya. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa kita rahasiakan di hadapan Tuhan. Meski mulut kita setiap hari mengucapkan shalom, mengucapkan Tuhan memberkati, God bless, atau tangan kita, atau kita suka mendengarkan lagu-lagu rohani, kita suka melayani di gereja, Tuhan itu tahu apa yang menjadi rahasia kita. Dia tahu siapa sesungguhnya kita. Ya, jujur di hadapan Tuhan dan kita mengakui dengan tulus setiap dosa-dosa kita itu merupakan awal dari pemulihan. Sama seperti orang sakit, misalnya kalau ingin sembuh, maka pertama-tama harus menyadari bahwa kita sedang sakit. Ya, saudara-saudara, saya sering kali bertemu dengan orang-orang yang sakit kemudian tidak sembuh-sembuh itu semata-mata sebetulnya karena dia tidak mau mengakui bahwa dia sedang sakit. Ya, dia merasa dirinya baik-baik saja. Ini mah bisalah minum teh panas juga sehat gitu ya. Atau dulu itu suka dikerokin, nah ya kan, ini bisa sehat. Padahal seharusnya kalau kita merasa diri kita sakit, kalau kita ingin sembuh, pertama kita harus menyadari bahwa kita sakit, dan yang kedua kita harus mencari dan datang ke dokter. Dan dengan demikian kita harus menebus resep dan minum obatnya. Yesus pernah mengatakan bahwa orang sehat itu tidak perlu ke dokter, tapi orang sakit yang memerlukannya. Nah, Yesuslah sang pemulihan itu. Tangannya selalu terbuka untuk menyambut siapa saja yang mau datang dan dipulihkan. Saudara-saudara, dampak pemulihan itu nyata. Sama seperti seorang pemungut cukai yang dipulihkan, Zakheus, ia berdiri dan berkata bahwa setengah dari hartanya akan dibagikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada yang dia peras akan dikembalikan 4 kali lipat. Nah, dampak pemulihan bagi Paulus juga, ia bisa memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus supaya banyak orang yang bisa merasakan pemulihan yang sama. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang, apa dampak pemulihan dari Kristus bagi kita? Ya, apakah kita bisa sama seperti Paulus yang hidup dalam pengucapan syukur dan melayani Tuhan dengan setia sampai garis finish kehidupan? Amin. Tuhan memberkati.